Sunan Derajat atau lebih dikenal dengan Raden Kosim adalah salah satu putra dari Sunan Ampel. Beliau lahir di Ampel Denta menurut catatan 1445 Masehi. Ketika kecil beliau dididik dan diasuh oleh ayahanda beliau sendiri, yakni Raden Rahmat Sunan Ampel. Dan ketika menginjak dewasa, setelah mumpuni menguasai ilmu agama, beliau diutuslah oleh ayahanda untuk mensiarkan agama Islam ke pesisir pantai Pulau Jawa. Dan ketika di dalam perjalanan beliau di tengah badai besar, di tengah lautan, perahu yang beliau tumpangi pecah dan karam. Dengan izin Allah, datanglah sekawanan ikan lumba-lumba dan sekawanan ikan talang, dan beliau naik ke punggung ikan lumba-lumba, dikawal oleh ikan talang tersebut sampai ke tepian pantai yang pada waktu itu tepian pantai adalah bernama Jelak dan sekarang lebih dikenal dengan sebutan Dusun Banjaranyar. Alkisah menceritakan setelah beliau terdampar di tepian pantai yang bernama Jelak, setelah beberapa tahun bermukim, beliau bermunajat memohon petunjuk kepada Allah untuk mengemban tugas mensiarkan agama Islam. Akhirnya beliau mendapat petunjuk atau isyarah. Dari kampung Jelak beliau beralih ke selatan kurang lebih 1 kilo di hutan belantara, tepatnya yang menjadi cikal bakal Desa Derajat, dan disitulah beliau bermukim dan sampai akhir hayat beliau meninggal. Mengenai gaya arsitektur dan ragam hias yang ada di komplek Makam Kanjeng Sunan Derajat, ini sangat estetik, sangat antik, dan menurut peneliti dari UGM yang kemudian dijadikan disertasinya, yaitu Pak Dr. Nizam, beliau meneliti mulai dari Sumatera, makam-makam kuno yang ada di Sumatera, yang ada di Jawa Barat, yang ada di Jawa Tengah, sampai ke Madura. Itu belum ada yang menyerupai ragam hias yang ada di Derajat. Jadi bentuknya yang klasik, antik, dan renik, yang sangat sulit untuk dilakukan pada zaman sekarang ini, tapi bisa dilakukan pada zaman itu. Dan rata-rata dari ragam hias yang ada di gebyok itu adalah bermotif teratai. Rata-rata bermotif teratai. Ya, baik itu yang di dalam maupun yang di luar. Selalu itu, selalu itu. Kenapa? Teratai di sini menjadi idolanya, menjadi ikonnya. Sebab teratai di sini ada dalam kitab Syekh Majnun misalnya, disebutkan Tunjung Kang Tanpa Telogo. Tunjung di sini adalah teratai. Kang Tanpa Telogo artinya itu adalah orang yang sudah makrifat. Kalau kelas-kelasan tingkat-tingkatan tasawuf itu ada mulai dari syariat, thariqat, hakikat, kelasnya makrifat. Artinya Kanjeng Sunan Derajat di sini oleh santri-santrinya, oleh putra-putranya adalah diakui tentang keunggulannya, tentang kedekatannya dengan Allah SWT. Dan ini dilambangkan dalam bahasa akulturasi, dalam ragam hias yang di situ ada singo mengko, ada apa saja, itu tidak bisa lepas dengan yang namanya teratai. Jadi bahkan yang di situ ada gambar bersayap, jadi gambar kepala manusia yang distilir sedemikian rupa, kemudian ada semacam sayap, itu bisa dihubungkan dengan kitab Majlisul A'la, yaitu yang mengungkap tentang
alam kabir, alam sohir yang ada di dalam diri manusia. Luar biasa. Jadi ini kalau kita ziarah kadang-kadang hanya sekedar melihat, padahal itu sebetulnya tidak hanya sekedar ukiran, tidak hanya sekedar relief, tapi mempunyai arti yang dalam. Beliau dalam mensiarkan ajaran agama Islam, beliau dikenal seorang waliullah yang berjiwa besar, yang sangat peduli dengan kehidupan masyarakatnya pada waktu itu, yang mana banyak berbagai agama yang dianut seperti Hindu, Buddha, animisme dan dinamisme. Beliau sangat peduli dengan kehidupan umatnya pada waktu itu. Dan metode dakwah beliau bilhal atau bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dari kesekian metode dakwah ada juga pesan-pesan nasihat beliau yang terpatri di hati masyarakat sampai sekarang, seperti adanya sebutan catur piwulang ataupun sabto piweling. Sabto piweling atau 7 pesan pengingat, yakni yang pertama, membangun resep tiasing sasomo, yang terjemahan bebasnya selalu membuat hati orang lain gembira atau senang. Yang kedua, jroning suko kudu iling lan waspodo, tatkala ketika susah maupun bahagia kita harus selalu ingat dan waspada. Dan yang ketiga, laksitaning subroto tanyipto marang pringgo bayaning lampah, tatkala kita diuji oleh Allah kesulitan, hendaknya kita selalu mawas diri, jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang keempat adalah meperhardaning ponco driyo, sebaiknya kita pandai-pandai mengekang atau menahan gejolak hawa nafsu. Yang kelima, mulya guna ponco waktu, yakni kehormatan seseorang, kemuliaan seseorang dicapai dengan mengerjakan atau istiqomah menjalankan 5 waktu. Yang keenam adalah heneng hening henung. Heneng bisa diartikan tenang, tidak emosional. Hening, pikirannya jernih. Nung atau dunung, mampu menempatkan diri sehingga mencapai yang dituju atau dunung. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, truno ing samudra wirayangji atau segera ombak pinanah tunggal, yang artinya segala peristiwa dalam kehidupan hendaknya bisa dipahami sebagai perwujudan dari qadha qadarnya Allah, dan segala ciptaannya pula akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Condro Sengkolo yang ada di atas pintu untuk masuk ke Cungkup itu dalam tulisan Jawa kalau dibunyikan adalah Mulya Guna Ponco Waktu. Diartikan tahun Saka itu adalah 1531 tahun Saka. Kalau dihubungkan dengan tahun Masehi itu adalah bertepatan dengan tahun 1609 Masehi. Ini merupakan perlambang atau ada simbolis yang ada kaitannya dengan nuansa-nuansa religius. Jadi Mulya Guna Ponco Waktu itu berarti adalah menitik beratkan bahwa dalam kehidupan ini sholat 5 waktu itu ditekankan. Akan halnya Condro Sengkolo Memet, yaitu tanda tahun yang berupa gambar yang bisa dibunyikan segoro ombak pinana tunggal atau truno ing samudra wirayangji.
ini kalau diartikan tahun, yaitu tahun 1544, tahun Saka. Kalau itu dihubungkan dengan tahun Masehi, itu adalah bertepatan dengan tahun 1622 Masehi. Pada tahun-tahun itu adalah, kalau di derajat itu adalah dalam pemangkuan kekuasaan cucunya Kanjeng Sunan Derajat yang bernama Raden Permadi yang bergelar Panembahan Adikusumo. Kalau dihubungkan dengan kerajaan di Jawa waktu itu adalah pada masanya dari Pangeran Sultan Hadiwijoyo atau Kerajaan Pajang menuju ke Keraton Mataram. Selain Sabto Piweling yang sangat terkenal di masyarakat, terpatri di hati masyarakat, ini adalah 4 pesan atau pesan moral yang lebih dikenal dengan sebutan Catur Piwulang. Ini yang pertama, wenehono tekan marang wong kang wuta. Berilah tongkat kepada orang yang buta. Bisa diartikan ajarkanlah ilmu atau amalkanlah ilmu agar orang menjadi pandai, menjadi mengerti, menjadi tahu. Dan yang kedua, wenehono pangan marang wong kang keluwen. Artinya berilah makan sama orang yang kelaparan. Bisa diartikan sejahterakanlah kehidupan masyarakat yang kurang mampu. Dan yang ketiga, wenehono payung marang wong kang kudanan, yakni penjabarannya, berilah perlindungan atau bantuan atau pertolongan kepada mereka yang teraniaya atau yang kurang beruntung. Dan yang keempat, wenehono busono marang wong kang wuda. Berilah pakaian sama orang yang telanjang. Bisa diartikan ajarkanlah akhlak atau budi pekerti kepada mereka-mereka yang tidak punya malu atau yang tidak punya tata krama. Seperti itu. Yang berkaitan dengan benda-benda peninggalan berupa artefak ataupun manuskrip, ini salah satunya adalah di makbarah beliau atau situs makam sendiri. Selain situs makam, beliau juga banyak sekali peninggalan-peninggalan beliau. Salah satunya adalah rumah dalem yang sekarang ini yang masih ditempati oleh keluarga beliau beserta keturunannya. Dan di rumah dalem juga ada peninggalan beliau atau saksi bisu beliau ketika beliau terdampar, tersisa dayung beliau yang masih tersimpan rapi di rumah dalem ini. Dan ada juga, kalau orang Jawa bilangnya padusan atau kolah untuk bersuci beliau masih ada di rumah dalem ini. Selain juga ada pendopo dalem. Dan untuk manuskripnya, peninggalan-peninggalan beliau, salah satunya beberapa kitab yang sudah disalin oleh keluarga atau keturunan beliau sendiri. Manuskrip di dalam Kanjeng Sunan Derajat sangat banyak sekali. Yang saya ketahui pada tahun 1997 itu banyak kitab di dalam, seperti kitab Sayyidul Ma'rifah, kitab Kamalul Ma'rifah min kulli ma'rifah, kitab Sejatine Menuso, kitab Layang Ambiya, kitab Syekh Majnun, dan banyak lagi. Tetapi semuanya itu memang sakral-sakral. Ada satu halaman yang paling sakral, itu adalah yang menggambarkan tentang khotroh yang ada di dalam hatinya manusia. Di rumah dalem sendiri terdapat beberapa peninggalan beliau. Salah satunya yang di belakang saya ini adalah kamar atau tempat tidur peninggalan beliau beserta, orang Jawa bilang, amben seperti itu. Dan di rumah dalem ini juga ada sebuah sumur tua yang diyakini juga peninggalan dari beliaunya, Sunan Derajat.
tradisi yang masih dilestarikan atau tradisi yang sudah membudaya turun temurun dari mbah-mbah kita, mbah buyut kita sampai sekarang, dan mudah-mudahan juga bisa dilestarikan sampai anak turun kita sampai akhir zaman, yakni salah satunya adalah memperingati babat makam atau bersih-bersih makam, dan itu diperingati setiap tanggal 25 Syakban atau orang Jawa bilangnya Selawe Ruah. Jadi semua keluarga berkumpul bersama warga, bersama masyarakat desa, berbondong-bondong, berduyun-duyun datang ke makbarah beliau dengan satu tujuan, ngalap berkah, bersih-bersih makam, dan setelah itu tahlil, berdoa bersama pula. Di samping babat makam, ada juga kegiatan yang setiap tahun kita peringati, yakni haul beliau, mengenang jasa-jasa beliau lewat haul yang selalu kita peringati setiap tahunnya. Selain haul juga ada tradisi hitanan massal atau juga santunan kepada mereka-mereka yang kurang mampu, anak yatim, dan lain sebagainya. Di Desa Derajat dan sekitarnya, pada tahun 1950-an, itu ada peristiwa gempa bumi, atau bahasanya orang Derajat ini adalah disebut dengan lindu. Waktu itu sempat di komplek makom Kanjeng Sunan Derajat, itu kalau cungkupnya masih tegar, masih tegak, tapi beberapa maisan di depan dan di kanan banyak yang roboh. Dan lebih-lebih di situ ada candi namanya Candi Batu Rekso, itu juga ikut roboh. Dan sampai hari ini belum ada renovasi. Waktu itu di Derajat ada namanya disebut dengan Mbah Prawiro, kalau rumahnya di sebelah sini. Itu termasuk tukang pahat batu nisan. Selain ada karya lain, tapi itu profesi yang utama itu termasuk untuk bikin batu nisan yang ada ukir-ukiran itu Mbak Prawiro. Membantu untuk itu batu-batu nisan di komplek itu yang rusak itu mereka-mereka itu yang bantu. Itu tahun 50-an. Lah, akan halnya masjid yang ada di sekarang yang disebut dengan Masjid Soklat yang ada di timurnya makom, itu adalah masjid bekas petilasan dari masjid yang dibangun oleh Kanjeng Sunan Derajat bersama santrinya, bersama para wali yang lain. Itu kemudian tahun 92 direnovasi kembali, termasuk zaman Pak Gubernur Sularso bersama ahli bangunan dari ITS dan dipadukan yang dari Purbakala, akhirnya modelnya berbentuk seperti itu. Jadi sebelum tahun 92 tanah itu adalah tanah kosong, tapi ada bekas-bekas masjid itu. Sebuah masjid yang dulunya berada di sebelah makam, dan atas dasar musyawarah keluarga beliau, masjid tersebut dipindah di tengah-tengah perkampungan, yakni sebelah barat kurang lebih 200 meter dari makam beliau ada sebuah masjid besar, dan sekarang adalah Masjid Jami Desa Derajat. Di situ pula ada sebuah lapangan atau orang
desa menyebutnya alun-alun Desa Derajat. Mengenai alun-alun Desa Derajat, mungkin kita kembali sekilas mengenang beliau ketika beliaunya berhasil mengislamkan sisir pantai, dan beliau diberikan sebuah gelar kehormatan dari Sultan Demak I atau Raden Fatah. Beliau dihadiahi sebuah tanah perdikan, yakni Desa Derajat ini, cikal bakalnya Derajat. Jadi Desa Derajat ini adalah hakikatnya hadiah yang diberikan Raden Fatah untuk Mbah Sunan Derajat karena keberhasilan beliau dalam berdakwah menyebarkan Islam. Untuk fungsi dari alun-alun sendiri, sudah beberapa tahun terakhir, mungkin 10 tahun terakhir, kita mengadakan peringatan Haul juga di situ, di depan masjid atau di alun-alun, dan juga acara-acara lainnya maupun dari acara-acara memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia juga di situ. Selain juga di situ ada sebuah madrasah kecil untuk mendidik putra-putri masyarakat Derajat sendiri. Jadi kita kalau membahas masalah pembangunan komplek Makom Kanjeng Sunan Derajat dan area yang ada di sekitarnya, itu bermula dari Cungkup yang pertama kali dibangun oleh cucunya Kanjeng Sunan Derajat yang bernama Raden Permadi, bergelar Panembahan Adikusumo, kisaran tahun 1600-an. Setelah itu sekitar tahun 1700-800 ini yang ikut menangani pembangunannya adalah dari Keraton Yogyakarta, jadi Keraton Mataram bisa dibilang begitu. Seperti halnya ketika Balerante itu ada satu tiang yang mengalami kerusakan, ini yang membuat kembali atau yang merenovasi adalah dari Keraton Jogja. Berikutnya kemudian ditangani oleh Balai Purbakala dari Mojokerto, termasuk jika ada pagar rusak atau apa itu yang menangani dari Purbakala Mojokerto. Selanjutnya pada tahun 1992 ini Lamongan di bawah pemerintahan Bapak Bupati Farid Sarjana Hukum. Waktu itu mempelopori pembangunan besar-besaran yang termasuk juga membuat museum, membuat paseban pada waktu zamannya Gubernur Bapak Sularso. Kemudian itu dilanjut ada pembangunan besar-besaran oleh Dinas Pariwisata, itu Cungkup, dan juga ada penambahan dari Gapuro Agung sampai menuju ke Cungkup itu dikasih tambahan dari Dinas Pariwisata. Di kawasan depan Makom, di situ ada beberapa candi atau gapuro, disebut juga gapuro, yaitu Gapuro Supiturang atau ada yang menyebut Gapuro Bentar, yang belahan kanan kiri tidak menyatu. Lah, yang di Undak yang kelima, zaman tahun 1950-an, ketika ada gempa atau lindu, itu di situ ada candi atau gapuro yang disebut juga dengan Gapuro Padurekso, yang menyatu kayak yang di Sendang atau kayak yang di depan Masjid Jelak itu. Jadi menyatu. Sebetulnya itu kalau secara akulturasi dari Hindu ke Islam, kalau yang masih bentar itu adalah melambangkan kalimat tauhid, nafi isbat, atau la ilaha illallah. Tapi kalau yang sudah Padurekso itu adalah sudah bisa melambangkan zikir yang zikir ghaib atau zikir ismudat. Dari zikir ada zikir jali, ada zikir khofi, ada zikir siri. Ya, yang Padurekso itu adalah merupakan simbol dari zikir siri.
Berikutnya Museum Sunan Derajat. Itu atas gagasan Bupati Farid pada tahun 1992 bersamaan dengan Gubernur Sularso. Isi dari museum yang ada di sebelah timurnya makom atau timurnya masjid itu adalah beberapa barang-barang kuno, beberapa pusaka-pusaka yang berupa tombak, keris, pedang yang diperkirakan seusia dengan Kanjeng Sunan Derajat atau di bawahnya anak cucu, bisa dilihat itu. Kemudian ada beberapa gamelan, ada perangkat gamelan. Di situ ada keduk, kenung, kempul, gong, rebab, gambang, dan ada gamelan ciri khasnya di situ yang bernama singo mengkok. Ada figur atau semacam gambar atau ukiran singo, masih lestari itu. Ya, diperkirakan pada zaman Kanjeng Sunan. Karena melihat dari manuskrip Elmu Roso itu ada bunyi nadyan siro gamelan nanging ojo lali marang syariat torikot hakikat kelawan makrifat. Nah, jadi itu hanya sarana luar saja, tapi hakikatnya adalah untuk penggiringan bagaimana mau melakukan sholat, bagaimana mau melakukan catur piwulang, bagaimana bisa melakukan sabtoh piweling. Lah ini dimulai dari gamelan-gamelan itu. Jadi di museum itu banyak benda-benda kuno, artefak, manuskrip. Ada manuskrip yang berupa mushaf, berupa layang ambia, ada dari daluang, dari lontar, dari kertas watemak, bisa dilihat di situ. Di situ juga ada badik singo mengkok, ada di situ. Kemudian ya benda-benda yang lain termasuk peralatan-peralatan untuk rumah tangga, peralatan dapur, peralatan untuk tulis menulis, lampu dan sebagainya di situ ada. Jadi sangat bagus kita nilai ada museum itu. Mungkin kalau datang ke Derajat tidak datang ke museum itu kurang pas, karena di situ ada nilai-nilai, tidak hanya sekedar kita ke makom, tapi ada peninggalan-peninggalan yang ada di situ. Di komplek makom Kanjeng Sunan Derajat sekitar tahun 1934. Jadi zaman tenggelamnya kapal Van der Wijk itu pernah juru kunci Derajat waktu itu sudah dibawa oleh Mbah Haji Nuh dan Mbah Bubakrin, itu didatangi oleh gubernur Belanda yang ada di Surabaya, yaitu yang bernama Van der Plas. Maunya Cungkup atau komplek Kanjeng Sunan Derajat ini diperbaiki. Entah apanya yang diperbaiki, tapi oleh kedua orang beliau tidak merestui. Jadi pemugaran yang dari pemerintah Belanda belum. Kalau Sendang ya ada pemugaran. Kemudian barulah zamannya Pak Farid itu baru ada pemugaran. Ada pemugaran di Cungkupnya khususnya, termasuk ada pemindahan Balai Kambang yang dari Kemantren dibawa ke Derajat yang diletakkan di sebelah baratnya museum. Itu zamannya Pak Farid. Harus dibedakan Balai Kambang dengan Balai Ranti. Kalau Balai Kambang itu pemindahannya barusan saja, dan secara manual, secara kasat mata bisa diketahui oleh semua orang. Tapi yang namanya Balai Ranti, ini ada yang bilang datangnya ke Derajat itu secara tiba-tiba. Dan Balai Ranti itu asal muasalnya dari Mojopahit, kemudian
ada di pesisir desa Kemantren. Kemudian pada zamannya Kanjeng Sunan itu kemudian pindah ke Derajat itu. Dan di situ sampai hari ini bisa kita lihat dengan mata kepala yang sangat ya artistik, sangat estetik, sangat betul-betul nuansa ukirannya itu indah. Dimulai dari itu cagaknya atau sampai kepada belandarnya dan sebagainya, itu sangat antik sekali. Disebut balai rantai itu karena di semua tiang-tiangnya yang ada 6 itu, di situ ada rantai-rantai. Kalau dihitung putar itu jumlahnya 9, kalau dihitung dari atas ke bawah juga 9. Semua tiang modelnya seperti itu. Mengenai keluarga atau terah atau keturunan silsilah Sunan Derajat, alhamdulillah salah satu wali yang bisa dikatakan lengkap keluarganya atau keturunannya, salah satunya adalah Sunan Derajat, yakni sampai generasi yang sekarang adalah generasi yang ke-14. Jadi catatan keturunan beliau yang pertama sampai yang sekarang masih ada, dan turun-temurun sebagai ahli waris pemangku makam Sunan Derajat. Dan semoga saja sampai akhir zaman keturunan beliau masih ada, masih eksis di tengah masyarakat.